Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Bu kabarnya? Sehat. Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dalam pertemuan kelompok kita di bulan ini ya. Terima kasih juga untuk Ibu Naswa sudah diperbolehkan kita pertemuan kelompok di rumah Ibu Naswa ya Bu ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi cermat meminjam dan menabung. Nah, kalau bulan kemarin kita sudah belajar pengelolaan keuangan keluarga Bu ya. Ya, masih ingat nggak Bu cara menyusun anggaran? Ayo yang kemarin sudah dipraktekkan? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, bulan kemarin kita sudah belajar menyusun anggaran, kemudian apa itu pendapatan, apa itu pengeluaran, apa itu keinginan, kemudian apa itu kebutuhan, gimana cara kita mengendalikan anggaran. Dalam pengendalian anggaran itu ada sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Nah, masih ingat Bu ya? Masih. Nah, kalau sistem amplop itu bisa digunakan untuk ibu-ibu yang pendapatannya tetap per bulan. Kalau sistem catatan kas harian diperuntukkan untuk ibu-ibu yang pendapatannya Tidak pasti. Di sini pernah nggak mengalami kesulitan keuangan? Pernah. Pernah ya. Pernah. Nah, pada saat kesulitan itu gimana Bu cara mengatasinya? Berhutang, Bu. Utangnya sama siapa juga? Sama saudara. Sama saudara. Itu berbunga nggak? Tidak. Enggak. Nah, ini di sini ibu-ibu coba berapa kali Bu pernah berhutang? Banyak, Bu. Sering? Sering. Bu Alia? Sering? Berhutang itu boleh enggak sih Bu? Boleh. Iya, berhutang itu boleh asalkan direncanakan dengan matang dan dikelola dengan baik. Di sini saya ada yel Bu ya. Nanti kalau saya bilang uang tidak cukup, nanti ibu jawabnya gini ya. Ya diatur dong, itu ya. Ya, uang tidak cukup. Ya Ya diatur. diatur dong. Oke, terima kasih. Nah, kemudian di dalam cermat meminjam dan menabung, langkah selanjutnya merencanakan hutang dengan hati-hati. Nah, di sini kita akan nonton film dulu Bu ya. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tanggung sendiri. Ya, Bu ya. Nah, dari film tadi, kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Lili? Ibu Lili tiba-tiba anaknya sakit. Sakit. Kemudian untuk membayar transportasi dan membayar obat rumah sakit, dia kekurangan uang. Ya, jadi benar tadi Bu Lili itu kekurangan tidak mempunyai uang untuk membiayai biaya rumah sakit. Nah, akhirnya harus berhutang. Kesimpulannya, bila kita tidak rutin menabung dan tidak bisa mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Dan jika hutang itu tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan masalah yang besar. Sebelum meminjam, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Bu ya. Yang pertama, untuk apa kita harus meminjam? Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif. Misalnya nih mau buka usaha, misalnya mau buka warung ya. Nah, kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, jika ada, gunakan dulu tabungan. Mungkin ada aset lain yang bisa dijual. Kemudian berapa besar perlu kita meminjam? Nah, sesuaikan dengan jumlah ya.
bagaimana kita bisa membayarnya, kemudian sesuaikan dengan pendapatan kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita membayar kembali pinjaman? Sesuaikan dengan waktu pengembalian. Misalnya kalau kita mempunyai penghasilan bulanan, kita bisa memakai pola bulanan. Kalau misalkan kita itu petani, kita bisa menggunakan pola musiman. Nah, kemana kita dapat meminjam? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, cari dengan total bunga yang paling rendah. Ini contohnya misalkan di koperasi, kemudian bank, ada arisan, ada ibu-ibu tempat koperasi ibu PKK. Nah, kita hitung Bu, kita hitung bunganya berapa. Nah, kita cari mana yang paling rendah. Nah, disitu kita bisa jadikan tempat untuk meminjam. Nah, kemudian memilih tempat meminjam. Nah, Ibu ya, ini hati-hati Bu ya dalam memilih tempat meminjam, karena banyak lembaga-lembaga atau badan usaha atau perorangan yang menawarkan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Contohnya ada nggak Pak di sini? Ada ya. Contohnya tuh rentenir. Kita perlu membandingkan tempat-tempat tadi, menentukan tempat meminjam. Nah, ini Bu ya. Jadi menentukan tempat meminjam. Jadi kita bisa lihat di sini Bu ya, ada saudara, ada rentenir, kelompok simpan pinjam, koperasi, dan bank pasar. Nah, perlu kita teliti lagi Bu, dari tempat-tempat meminjam ini kita bisa memilih. Kita bisa lihat dulu bagaimana prosesnya, kemudian perlu jaminan apa enggak, kemudian ada batas maksimal pinjaman apa enggak, bunganya berapa, kemudian pengembaliannya itu kapan. Nah, itu perlu kita cermati. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mempunyai tabungan untuk berjaga-jaga Bu ya. Kalau tiba-tiba anaknya sakit, misalkan tiba-tiba ada tambahan uang SPP anak sekolah, ya. Langkah selanjutnya menabung secara rutin. Nah, di sini kadang-kadang kita nggak yakin Bu ya untuk bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Menabung itu tidak harus dalam jumlah yang banyak. Walaupun sedikit-sedikit, nanti lama-lama menjadi bukit. Dan menabung itu tidak harus menunggu ada sisa belanja. Kalau menunggu ada sisa belanja, karena nggak akan pernah ya Bu ya ada sisa, malah kurang-kurang ya. Tapi menabung itu harus disisihkan sejak awal. Misalnya dapat gaji, kita sisihkan dulu baru kita belanjakan. Kenapa menabung itu penting Bu? Karena untuk menghadapi situasi yang sulit, yang darurat ya. Kita tiba-tiba anaknya sakit, kita masih mempunyai tabungan. Menabung itu juga harus direncanakan. Nah, bagaimana cara merencanakan menabung? Nah, kira-kira anggaran apa yang akan kita keluarkan kemudian hari? Misalnya kita tentukan dulu Bu tujuannya. Tujuannya apa? Misalnya di sini contohnya untuk membayar uang pangkal SMA anaknya. Nah, itu kan masih akan dibayarkan 2 tahun Bu ya. Sedangkan jumlahnya 2.400.000. Nah, selama 2 tahun Ibu Lili akan menabung untuk membayar uang pangkal anaknya. Jadi setelah dihitung ya, Bu Lili harus mengeluarkan 3.300 per hari. Nah, jadi di sini yang sudah mempunyai hitung-hitungan, misalkan sisa uang belanja langsung bisa ditabungkan. Nah, selanjutnya memilih tempat menabung ya. Ibu, tempat-tempat menabung ini ada
celengan, sekolah, arisan, kelompok simpan pinjam, koperasi, bank pasar. Nah, ibu-ibu lebih sering nabung di mana, Bu? Di celengan. Di celengan. Iya. Iya, di celengan. Nah, kenapa sih Bu kita perlu menabung? Menabung itu penting untuk menghadapi situasi yang sulit supaya kita tidak terjerat hutang kembali. Itu yang susah. Nah, dari sesi yang sudah kita pelajari, hal penting apa Bu yang kita dapat hari ini? Kita harus menabung untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Misalnya sakit. Jadi menabung itu Penting. tidak harus Banyak. tidak harus banyak, walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting rutin dan disiplin. Nggak harus menunggu ada sisa uang belanja, tapi kita harus sisihkan sejak awal. Nah itu Bu ya, nanti sampai rumah kita praktekkan ya. Nah sekarang tipsnya untuk menabung dengan sukses nih Bu ya. Coba Ibu Alia, tips untuk menabung dengan sukses nih Bu. Coba dibaca Bu Alia. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Tadi sudah kita bahas satu persatu. Nanti bisa kita praktekkan di rumah Bu ya. Nanti kita akan belajar sesi memulai usaha di bulan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya atas partisipasinya, atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.